Tempat di mana tahanan ditahan. Pantas saja dunia di sini seperti ini. Yu Qiansui bersandar pada Qin Chen, melihat dunia gelap di kejauhan, dan kemudian keruntuhan yang rusak di depannya. Tapi itu adalah tempat yang sangat suram yang membuat Yu Qiansui dan yang lainnya merasa sangat nyaman dan benar-benar rileks secara fisik dan mental. Selama periode waktu ini, mereka telah berada di dunia yang kacau, dan ini adalah pertama kalinya mereka datang ke dunia bawah ini, jadi mereka secara alami penuh dengan rasa ingin tahu. Hanya saja mereka tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran di hati mereka, karena selama mereka bersama Qin Chen, mereka tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun. Sisi, bagaimana kabarmu? Pada saat ini, Qiansui dan yang lainnya semua memandang Sisi. Aku baik-baik saja. Sisi tersenyum pucat. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengulurkan tangannya untuk merasakan kehampaan di sekitarnya, dan tiba-tiba nafas dunia bawah yang kuat terus menembus tubuhnya. Sisi bisa merasakannya selama dia punya alasan, dia akan Anda dapat. Dengan gila-gilaan menyerap nafas langit dan bumi di sini untuk meningkatkan kultivasi Anda. Nafas yang familiar, Sisi bergumam, tetapi singkirkan kontak dengan nafas dunia bawah, karena dia tahu bahwa begitu dia benar-benar menyerap nafas dunia bawah antara langit dan bumi, luka di tubuhnya akan menjadi semakin tidak terkendali. Satu-satunya hal yang menyapanya tepat waktu adalah kematian. Alangkah baiknya jika cedera Sisi sembuh. Bahkan jika tempat ini hanya kandang, selama kamu di sini, Chen, kami bersedia memperlakukan tempat ini sebagai rumah kami. Ruyue tiba-tiba menghela nafas, dan Waner mengangguk ke arahnya. Sisi mengangguk, bagi mereka, mereka tidak peduli di mana mereka berada, apakah itu lautan alam semesta atau dunia bawah, dalam pikiran mereka, selama Qin Chen ada, mereka bahagia. Jangan terlalu banyak berpikir. Melihat mata sedih Kisaragi dan yang lainnya, Qiansui meraih tangan mereka dan berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan menyembuhkan Sisi. Selama bertahun-tahun, kami telah mengatasi begitu banyak kesulitan, jadi kesulitan apa ini?" Qin Chen membelai rambut beberapa orang dan berkata dengan lembut, merasa sedikit tertekan. Mengingat dengan hati-hati, tampaknya setiap wanita yang bersamanya telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Qin Chen tampaknya terpengaruh oleh emosi mereka, Yu Qiansui tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Chen, setelah Sisi pulih dari lukanya, ayo cari tempat yang tenang untuk membuat bayi. Ketika saatnya tiba, kami akan membawa grup tumpukan bayi akan mengelilingimu." Qin Chen tersipu ketika mendengar ini, meskipun yang lain memiliki beberapa pengalaman dengan Qin Chen, tetapi mereka tidak tahan dengan pernyataan langsung Yu Qiansui, dan 2 wajah cantik lagi muncul awan merah. Rasa puas tiba-tiba muncul di hati Qin Chen. Dia mengulurkan tangannya dan membawa mereka berempat ke dalam pelukannya. "Oke, kalau begitu kita berlima akan membuat bayi bersama." Pada saat ini, tidak ada yang berbicara lagi, dan mereka semua menikmati. Saat ini tenang dan nyaman. Kebahagiaan setelah penderitaan bahkan lebih berharga, dan reuni setelah lama absen bahkan lebih dihargai. Saya tidak tahu berapa lama, Sisi tiba-tiba berkata, "Chen, berikut ini adalah istana Raja Hantu yang Anda sebutkan sebelumnya, mengapa Anda tidak mengajak kami jalan-jalan? Kami belum melihat seperti apa istana Raja Hantu, sepertinya belum." Yu Qiansui dan yang lainnya juga mengangkat kepala dan menatap Qin Chen. Merasakan tatapan ingin tahu dari keempat orang itu, Qin Chen sedikit tersenyum, "Oke, aku akan membawamu melihat istana Raja Hantu." Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen membawa Qiansui dan yang lainnya melangkah keluar dalam 1 langkah, dan masuk dalam sekejap, Qin Chen dan yang lainnya sudah muncul di alun-alun istana Raja Hantu. Karena konfrontasi sebelumnya, aula Raja Hantu penuh dengan reruntuhan, dan banyak orang dari aula Raja Hantu datang dan pergi, dan mereka semua berlatih dengan rajin. Saya telah melihat Guru Mingzu. Dewasa. Petik 2. Melihat penampilan Qin Chen dan yang lainnya, orang-orang di istana Raja Hantu buru-buru memberi hormat, dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Pada saat yang sama, setelah melihat Sisi dan yang lainnya di samping Qin Chen, mata mereka menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan. Penampilan Qiansui dan yang lainnya di dunia bawah seperti Dewi, terutama temperamen mereka,
yang sama sekali berbeda dari para pembudidaya hantu di dunia bawah, memberikan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada para pembudidaya hantu Istana Raja Hantu. Qin Chen menganggukkan kepala, mengambil Sisi dan yang lainnya ke dalam, dan dengan cepat memasuki bagian dalam aula Raja Hantu. Siapa Dewi di samping Tuan Mingzu barusan? Dilihat dari temperamen ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang dari tanah terlantar kami. Petik 2. Kamu tidak perlu bertanya, itu pasti wanita Tuan Mingzu. Tuan Mingzu memiliki status bangsawan, dan wanita di sekitarnya secara alami bukan orang biasa. Petik 2. Kalau begitu bukankah seharusnya mereka disebut nyonya? Petik 2. Dimanapun Qin Chen lewat, orang-orang dari Istana Raja Hantu ini sangat terkejut, dan pada saat yang sama mereka semua berseru dan berbisik. Hanya saja, percakapan ini secara alami masuk ke telinga Qin Chen. Orang dari dunia bawah ini terlihat seperti tidak ada perbedaan antara itu dan Laut Kosmos, kecuali perbedaan aturan kultivasi dan perbedaan tubuh fisik dan roh yang kental, yang lainnya hampir sama. Petik 2. Qiansui berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, memang begitu. Qin Chen tersenyum sedikit dan berkata, yang disebut orang di dunia bawah sebenarnya tidak berbeda dengan surga, iblis, dan alam semesta gelap di alam semesta awal kita. Pergilah, aku akan membawamu ke kedalaman untuk melihatnya. Di bagian terdalam Istana Raja Hantu, ada saluran luar angkasa khusus. Jantung luar angkasa di dunia yang kacau diperoleh dari saluran luar angkasa jauh di dalam hantu Istana Raja. Anda juga bisa pergi dan melihat-lihat. Selama percakapan, beberapa orang datang ke kedalaman Istana Raja Hantu. Suamiku, ikuti saja kami. Petik 2. Itu benar, tuanku, Tuan Dunia Bawah telah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berurusan dengan kita di masa depan. Terlihat bahwa Tuan Dunia Bawah tidak membenci kita. Ayo, aku akan memukul bahumu untukmu. Suamiku, aku juga menginginkannya. Tepat ketika Qin Chen dan yang lainnya datang ke kedalaman aula Raja Hantu, tiba-tiba, satu demi satu meledak menjadi amarah. Suara tawa datang, Ying Ying Yan Yan, sangat menggoda. Apa yang kamu lakukan? Hentikan dengan cepat. Hei, di mana kamu meletakkan tanganmu? Pada saat yang sama, terdengar suara yang kasar dan bingung, tampak terburu-buru. Chen, ini. Qiansui dan yang lainnya tercengang, dan berhenti dengan takjub. Siapa? Gerakan di sini segera dirasakan oleh orang-orang di aula dalam, dan beberapa aura bergegas menuju pintu dalam sekejap, sambil bergegas dengan dingin mendengus. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke aula dalam suamimu? Siapa yang begitu berani? Istri. Saya melihat beberapa tubuh putih setengah berpakaian, dan mereka muncul di pintu dalam sekejap. Mereka adalah sekelompok anggota keluarga Raja Hantu Dunia Bawah Hutan. Ketika pemimpin melihat Qin Chen, dia tercengang. Tuanku, terengah-engah. Ada juga suara jatuh ke dalam, dan kemudian sesosok berlari keluar dengan tergesa-gesa, berguling dan merangkak. Itu adalah Wang Mingzu. Tuan Muda Chen. Wang Mingzu tampak malu, wajahnya yang tua memerah.